Shalom saudaraku, bersama lagi dengan saya Uncle Mandil 24. Dan senang sekali Uncle Mandil hari ini mau share kembali pembelajaran Alkitab ya. Mau mengajak saudara, bagi saudara yang mau belajar Alkitab bersama dengan Uncle Mandil ya. Di sini Uncle Mandil akan melanjutkan di part yang kedua dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-19. Saudaraku, terima kasih sekali lagi buat saudara yang sudah bergabung, dan kita sama-sama mau belajar, meluangkan waktu kita, buka hati kita untuk kita mau belajar Alkitab ya. Karena dengan belajar Alkitab iman kita bertambah ya, artinya bertumbuh iman kita terus ya. Kita percaya mengerjakan itu semua dengan iman ya kepada Tuhan Yesus, dan hingga nanti pada akhirnya ya kita tetap ada di dalam iman di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19 ya. Saya akan bacakan. Lalu Tuhan Allah membentuk ya dari tanah segala binatang dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara, video kali ini akan melanjutkan membahas di bagian yang ketiga dan yang keempat ya. Kalau video sebelumnya sudah membahas bagian pertama dan yang kedua, dan hari ini kita akan membahas bagian yang ketiga dan yang keempat dari Kejadian 2 ayat yang ke-19. Di situ tadi sudah kita baca ya saudaraku, dan pertanyaan yang ketiga dalam video yang kedua ini adalah, kepada siapa dibawa oleh Tuhan Allah semua yang dibentuknya itu? Nah, menurut saudara, kepada siapa dibawa oleh Tuhan Allah? Dikatakan tadi Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung. Nah, setelah itu dibawa kepada siapa? Ya, saudara, gimana jawaban saudara? Dibawa kepada siapa? Coba baca dalam Kejadian 2 ayat 19 itu saudara. Di situ dikatakan kepada manusia itu. Manusia itu siapa? Yaitu Adam. Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, di situ dituliskan Adam ya. Adam. Semua binatang dan burung yang dibentuk oleh Tuhan Allah itu dibawanya kepada manusia itu. Tidak hanya satu spesies saja, melainkan semuanya. Apa artinya saudara semuanya? Artinya semua adalah tidak ada yang tersisa. Coba renungkan bagaimana Tuhan Allah membawa semua binatang dan burung yang dibentuknya itu datang kepada manusia itu. Bayangkan bagaimana caranya Allah membawa segala binatang yang dibentuknya itu kepada manusia itu. Luar biasa saudara. Ya, kita akan terus. Dimana tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin, ya kan? Tidak ada yang mustahil, Dia adalah pencipta. Jadi kalau Dia yang bisa menciptakan, Dia juga gampang sekali untuk membawa binatang datang kepada manusia itu. Dan hal ini juga terjadi loh saudara, pada waktu menjelang air bah. Saudara ingat menjelang air bah ya, pada waktu zamannya Nuh, di mana ada juga binatang datang mendapati Nuh. Siapa yang menggerakkan semuanya saudara? Ya, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 19 sampai 20 dan Kejadian 7 ayat yang ke-15 sampai 16, bahwa segala yang hidup dan yang bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Luar biasa saudara. Jadi seperti yang Allah perintahkan kepada Nuh, yang membawa binatang itu datang mendapatkan Nuh dalam bahtera itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah membawa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita lihat juga ada nabinya dalam perjanjian lama ya,
ditolong dengan burung gagak datang membawa sepotong ya ikan. Ada juga saudara. Dan coba kita lihat, perhatikan lagi Daniel 6 ayat yang ke-19 sampai 22. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia atau raja kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja itu, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya ya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, ya saudaraku. Jadi karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ini kata Daniel. Bagaimana Daniel dimasukkan dalam gua singa, tetapi ingat apa yang dikatakan oleh Daniel, Allahku, Tuhanku, dia yang menutup mulut singa itu sehingga singa itu tidak mengapa-apai dia. Saudara, Tuhan yang menciptakan ya binatang, hewan, burung, dan Tuhan yang menggerakkan, yang membawa kepada manusia itu untuk diberikan nama. Dan Tuhan juga membawa binatang ya untuk mendapatkan Nuh sebelum air bah. Dan juga lihat bagaimana Daniel diperhadapkan, dimasukkan dalam gua singa. Oleh karena Daniel tidak mau menyembah raja. Karena Daniel punya Allah yang hidup. Luar biasa saudara. Tidak perlu takut dengan apapun yang kita hadapi. Tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir dengan apapun yang kita hadapi. Tuhan ada, hadir dimanapun. Kita yang harus menikmati, kita yang harus mengalami kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, ya, dan nggak perlu takut. Dan luar biasa bagaimana pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang tetap percaya kepadanya, ya. Ini jadi pelajaran buat kita di video kali ini. Tuhan memberkati saudaraku. Sampai ketemu di video saya berikutnya. See you.